Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Salsabila dari Universitas Pasundan, NRP 18401046 dari kelas 18 MJC. Di sini saya akan mereview tugas standar kerja dari mata kuliah pengukuran kinerja SDM. Standar kerja adalah target, sasaran, tujuan, upaya karyawan dalam kerjaannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengerahkan segala tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya yang dituntut untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kerja. Selanjutnya, standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataan menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana hasil kerja diukur. Menurut Suyadi Prawisentono, kinerja itu dapat diukur atau dapat dinilai dari yang pertama dari efektivitas, yaitu bila tujuan kelompok itu dapat dicapai sesuai dengan rencana. Lalu yang kedua itu ada tanggung jawab, itu bagian yang tak terpisahkan dari karyawan. Lalu ada disiplin, yaitu taat kepada peraturan yang berlaku atau hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir ada inisiatif, yaitu daya dorong kemajuan yang akhirnya mendorong karyawan atau yang mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu ada keuntungan dari standar kerja. Keuntungannya itu yang pertama membantu karyawan dalam efisiensi pekerjaannya dan efisiensi produksi. Lalu ada membantu menginformasikan karyawan dari tingkat produksi yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada membantu manajer dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada membantu memperbaiki moral karyawan dan membuat karyawan sadar akan apa yang mereka harapkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPI. KPI itu berfokus untuk meningkatkan strategis dan operasional dan menciptakan dasar analitis untuk pengambilan keputusan dan membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap lebih penting. KPI juga merupakan matrik yang baik finansial maupun non finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. KPI juga biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyikapi kondisi bisnis tersebut. KPI juga merupakan KPI memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah perusahaan sebab perusahaan akhirnya dituntut memiliki visi dan misi serta langkah praktis untuk merealisasikan tujuannya. Dengan KPI, perusahaan bisa mengukur pencapaian performa kinerjanya apakah sudah sesuai atau belum sama sekali. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis KPI. Yang pertama itu ada KPI finansial. KPI finansial ini indikator kerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya KPI laba kotor, laba bersih. Lalu yang kedua ada KPI non finansial. KPI yang tidak secara langsung berkaitan dengan keuangan. Contohnya seperti perputaran tenaga kerja, matrik kepuasan pelanggan, lalu pangsa pasar. Ada 5 unsur penting dalam KPI. Yang pertama itu input. Input itu seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai targetnya atau yang ditentukan perusahaannya, seperti jumlah, jenis, dan kualitas sumber dayanya. Lalu yang kedua ada proses. Proses ini adalah aktivitas yang dibutuhkan atau yang dijalani untuk menghasilkan hasil spesifik yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu ada output. Output ini hasil yang dihasilkan dan mengukur seberapa besar pekerjaan yang telah dilakukan dengan sumber daya yang telah digunakan. Lalu ada dampak. Dampak ini berfokus pada hasil dan mengukur seberapa besar pekerjaan yang telah dilakukan dengan sumber daya
yang telah digunakan. Lalu ada proyek, status, dan progres yang dari proyek yang sedang berjalan. Sekian dari review tugas saya tentang standar kerja. Mohon maaf masih banyak kesalahan yang saya lakukan, dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.